Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi washabbihi man wala. Pembahasan kemarin kita ngebahas bahwasannya yang namanya sujud itu merupakan rukun daripada sholat, bener nggak? Dan biar sujudnya sah maka harus terpenuhi syaratnya, betul apa enggak? Betul. Nah sekarang juga yang termasuk rukun daripada sholat adalah membaca tasyahud, bener nggak? Betul kan ya? Nah, tapi harus diperhatikan tasyahudnya ini sesuai dengan syaratnya. Apa aja itu? Membacanya dengan benar. Makanya di sini ada tasdidatut tasyahud. Tasdidnya harus benar juga. Nah, ini menandakan betapa pentingnya kita mempelajari bagian-bagian daripada sholat. Ini kan sampai disebutkan tasdidnya bagaimana. Nah, di sini disebutkan tasdidatus tasyahud ihda wa ishrun, ada 21, 5 pada tasyahud yang paling sempurna dan 16 pada tasyahud yang paling minimal. Ya, pertama at-tahiyyat ala ta wal ya. Jadi maksudnya gini bacanya. At-tahiyyat. Jangan at-tahiyyatul mubarak, at-tahiyyatul kan enggak ada tasdidnya. Jadi ini harus ada tasdidnya. At-tahiyyatul gitu ya. Kemudian al-mubarakatus sholawatu ala shad. Berarti begini, al-mubarakatus sholawatu. Nah, itu harus jelas begitu. Kemudian at-thayyibat ala ta wal ya. Jadi at-thayyibat. Jadi al-mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Oke. Dulu pas TPA pernah kan ya praktek gini. Iya. Jadi sebenarnya yang diajarkan di TPA itu ya penting banget. Walaupun kita kayaknya pelajaran SD gitu. Tapi ini penting buat bacaan tasyahudnya dianggap sah sehingga sholatnya sah. Oke. Kemudian lillah pada lamul jalalah. Jadi lillah. Jadi harus begitu. Fahim dong? Nah, kemudian ya assalamu ala sin. Jadi jadi harus ada apa ya? Napas. Sin itu salah satu sifatnya hurufnya hamas. Hamas itu nafasnya ngalir. Jadi assalam. Oke, fahim dong? Kemudian ya warahmatullah. Kemudian pada lamul jalal. Jadi warahmatullah wabarakatuh. Kemudian assalam pada sin. Kemudian alaina wa ala ibadillah. Oke, fahim tum? Kemudian as-solihin. Harus jelas as-solihin. Wadih. Kemudian asyhadu alla pada lam alif. Ya, asyhadu alla. Ya, oke, fahim tuh jelas ya. Jelas ya. Jadi ya bacanya harus jelas ini. Oke, jelas Rod. Oke, ya. Kemudian illallah ala lami alif wa lamil jalalah. Lam alif pada illa itu harus jelas. Illallah. Jadi kalau dibacakan jelas ini ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka biyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala mungkin ada yang bertanya, kok sampai harus begini detail ya? Karena kan disebutkan kalau yang namanya bacaan sholat itu bisa nggak di dalam hati doang. Kemarin kan dijelasin kan harus paling minimal kedengaran sama telinga sendiri, bener nggak? Berarti harus bacaannya kayak gini, tasdidnya harus benar. Fahim tuh? Nah kemudian ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna pada nun anna harus jelas
anna kemudian Muhammadar Rasulullah. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kemudian fasal selanjutnya tasydid pada sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi rukun bukan? Rukun nggak? Rukun, betul nggak? Sekarang karena dia rukun maka bacaannya harus benar. Bacaan benarnya adalah dengan melihat tasydid pada sholawat. Jadi ada berapa tasydidnya? Ada 4. Pertama pada Allah. Nah ini pada lafaz jalalah Allah ini bukan Allah. Nah ada yang nyebutnya Allah, ada waw, bener nggak? Allah, ada w gitu. Salah. Dia langsung masuk ke lam. Allah, Allah. Fahim tuh? Ya, bukan Allah. Allah tulisannya A W lam. Bukan itu. Fahim tuh? Kayaknya gara-gara di Ayun. Benar. Jelas ya? Ya. Kemudian pada lam Sholli. Sholli. Oke. Kemudian ala Muhammadin, alal mim, ala Muhammadin. Oke. Kemudian selanjutnya fasal pada salam. Salam yang paling sedikit adalah assalamu alaikum. Oke. Pada apa? Pada sin dan alif wal lam. Alif wal lam itu dia. Oke. Sampai di sini pembahasan kita sudah selesai. Tentang rukun sholat berarti kita udah selesai semua. Oke. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang waktu-waktu sholat. Jadi waktu-waktu sholat ini sebenarnya pembahasannya panjang dan sebenarnya butuh praktek sih. Jadi sewaktu-waktu kita nggak ada jam, gimana nentuin waktu sholat. Misalnya Rudi lagi naik gunung, jamnya rusak, ya, atau Rudi lagi naik gunung Everest, kan ini nggak berfungsi kan? Nah itu gimana cara nentuin waktu? Dan ini akan nyambung juga ke pembahasan bagaimana seandainya dia sholat di satu tempat yang waktunya tidak berjalan normal. Misalnya di kutub utara kan ada tuh bagian siang doang, malamnya nggak ada. Ada yang malam doang, siangnya nggak ada. Ada yang bahkan ke bulan. Kalau ke bulan gimana sholatnya? Nah itu dia. Pertanyaan sederhananya gini aja udah bisa dijawab nggak? Dia ini orang yang pergi ke rembulan ya. Orang yang pergi ke bulan. Ini nggak gugur nggak kewajiban sholatnya? Enggak, tetap. Dia pergi ke planet Venus. Seandainya ini kan namanya juga perandaian. Bumi dong ya. Nah itu nanti akan jadi pembahasan. Kalau kiblatnya bumi gimana dong? Bumi kan muter, ngadep Ka'bahnya gimana? Oh, kan udah dijelaskin. Kalau Islam ini risalahnya universal nggak? Rahmatan lil alamin, kan seluruh alam. Berarti kemana pun ente pergi, sholat nggak akan gugur. Ya sekarang kalau di Pluto gimana? Kalau di galaksi lain, ini kan namanya perandaian, bener gak? Paham tuh? Makanya risalah Nabi Muhammad itu umum buat semesta alam. Andai kata di galaksi lain ada makhluk, ya, dan sampai kepadanya risalah Nabi Muhammad, mereka dituntut untuk mengikuti risalah Nabi Muhammad. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Paham tuh? Ini kan perandaian. Oke, jelas? Nah, ada tanya? Ini kan ditanya sama pertanyaan yang itu ya yo. Sebenarnya aneh pengen ngejabarin panjang dari awal, dari permasalahan bank konvensional riba apa enggak. Kan dia yang ada di otaknya kan, bank konvensional itu riba. Sementara konsumen dia bank konvensional, betul nggak? Terus sama Netflix, aneh nyebut ini, ya, yang itu isinya film-film
banyak film yang nggak bagus, betul nggak? Yang dia takutin kan ini saya gajinya halal apa haram, gitu. Nah itu mau coba saya jabarkan dari awal dulu bagaimana apakah bank konvensional termasuk ke dalam kategori ribawi atau enggak. Ribawi nggak? Hah? Ribanya di mana? Kan itu harus tahu juga. Ya, efeknya domino ya. Iya kita harus tahu juga ribawinya di mana. Tuh jangan sekedar kita ini riba. Tapi ribanya di mana dan apa itu riba gitu. Nah ini kan yang selama ini kita didoktrinnya seperti itu. Oke kita menyatakan itu ribawi, tapi ribawinya di mana? Nah itu yang mau aneh jelasin panjang dan aneh berpikir juga. Jadi nggak semata-mata langsung keluar. Soalnya hidup orang Keluar belangsaknya. udah mau riset aja dia. Iya, keluar. Kenapa? Karena berhubungan sama bank konvensional. Sekarang aneh live di IG. IG-nya punya siapa? Punya siapa IG? Nah, orang sana lah. Iya orang sana. Naruh duitnya di mana Pin? di tanah konvensional. Berarti aneh ngebantuin orang buat naruh duit di bank konvensional. Makanya nggak bisa semesta-merta fatwanya itu jebret. Ada ustadz yang fatwain ditanya, saat saya kerja benerin AC di bank konvensional, boleh nggak saya dibilang sama ustadznya, kalau kamu benerin AC-nya bener, itu orang betah nggak kerjanya? Betah. Berarti kamu ngebantuin dia buat riba. Tapi kalau AC-nya nggak bener, dia betah nggak? Nggak betah. Berarti harusnya jangan kamu benerin. Jadi jangan ditolong. Sementara itu ustadz live di YouTube. YouTube itu punya siapa? Punya orang sono. Naruh duitnya di mana? Di bank konvensional. Berarti ente membantu orang ono buat naruh duit di bank konvensional. Harusnya ente jangan live. Bener gak? Nah karena ini yang menanyanya Sami'na wa ata'na, ya udah kan jadi begini akhirnya dia nggak mau benerin. Sekarang ini nggak ada aspek kehidupan yang nggak melibatkan bank konvensional, bener nggak? Betul. Bahkan kas masjid aja masuk Konvensional. Nih bank syariah aja masih nginduk sama bank konvensional. Kalau ente mau bilang itu ribawi, dijauhin ribawi. Ya, yang paling memungkinkan kalau misalkan dikatakan bank konvensional itu ribawi dan kita nggak mau terlibat riba, paling memungkinkannya itu ya ente hidup di kampung, jauh dari kehidupan halayak masyarakat dan ente nggak bergaul sama siapa-siapa. Itu baru memungkinkan, bener nggak? Kalau ente hidup di kampung punya sawah dan ente masih pergi ke pasar, itu masih ada unsur ente berhubungan dengan bank ribawi, bener nggak? Ente beli ke pasar, ada tukang kelapa parut, dia laris kan, pelanggannya banyak. Iya nyimpen duit. Nyimpen duitnya di mana? Di bank konvensional. Berarti ente udah beli di seseorang yang dia naruh duitnya di bank konvensional. Berarti ente membantu riba. Ayo gimana dong? Makanya nggak bisa sembarangan asal keluar. Udah resign. Sementara dia sendiri masih begitu. Udah keluar resign, jadi orang fakir. Ya, kerjanya susah. Ya, kemudian hidupnya belangsak. Akhirnya jadi generasi yang lemah, betul nggak? Jadi generasi yang fakir. Sementara fakir dekat kepada kufur, betul nggak? Ya makanya dalam memandangnya itu nggak bisa sembarangan. Aneh dari kemarin tuh mikir ini gimana. Jadi apa ya? Mau ada edukasi juga sedikit. Bahwasannya dalam memberikan status hukum itu kita harus pikir dulu, lihat dulu sisi ini. Gak asal Ustadz bagaimana hukumnya plus. Jadi ngambil keputusan dengan emosi. Nah makanya dalam Islam gak boleh kita menghukum dengan dua. Pertama terlalu senang sama terlalu marah. Makanya seorang kodi kalau dia udah hatinya udah dia nggak bagus, ditawakuf dulu. Paham tuh? Makanya dia kan buru-buru ini gimana. Sabar dulu. Dan ini harus diberikan pemahaman dulu bagaimana ribanya. Riba bank konven di mana. Terus kan ada hadis yang menyatakan layatianna alan nasi zamanun
la ya'kuluna la yabqa fihim ahadun illa akala riba. Ini hadisnya gitu. Terus kata Nabi, redaksinya saya agak lupa. Jadi kata Nabi, sungguh akan datang satu zaman di mana di zaman itu orang-orang itu tidak tersisa satu orang pun kecuali dia akan memakan riba. Dan siapa yang menjauhi riba pada saat itu, dia akan terkena debunya. Jadi berarti kena semua nggak? Kena semua. Tuh, ini hadis Nabi. Sekarang yang berarti yang dari hadis Nabi itu sekalipun hadisnya doif, tetapi dia sesuai realita. Sekarang kita lihat realitanya. Kalau kita bilang ribanya di mana, berarti dari hadis ini riba menguasai dunia nggak? Menguasai dunia, seluruh aspek, betul kan? Yang menguasai di mana? Kalau kita pandang dari bank itu konvensional ribawi nggak? Kalau kita katakan bank konvensional ribawi, maka udah jelas bahwasannya kita di zaman ribawi. Karena bank konvensional ribawi dan nggak ada yang bisa terlepas dari bank konvensional. Kalau kita bilang bank konvensional bukan ribawi, maka segi ribawinya dari mana? Oh, tidak ada di negara dunia pun, negara dunia nih yang ada di dunia, semuanya berhubungan sama negara yang ngutang sama IMF. IMF tuh riba bukan? Riba jelas. Makanya kita mau bilang bank konvensional tuh ribawi atau enggak, kita ini lagi di zaman dikuasai, dikungkung sama riba. Kanan kiri depan belakang atas belakang kita dikuasai nama riba. Kalau mau nanya lagi kok bisa ribawi menguasai dunia, pembahasan pindah ke yang lain. Karena ribawi ini dipegang sama orang Yahud, Zionis, yang mereka gigih membangun peradaban sejak ratusan tahun lalu. Sementara kaum muslimin tidur. Makanya mereka bisa menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan. Ilmunya digunain untuk mengembangkan sistem ribawi. Orang muslim boro-boro nuntut ilmu. Ya, oke. Untuk datang ke majelis ilmu aja udah susah. Makanya jangan ngeluh kok kita kaum muslimin dikuasain sama orang-orang non muslim. Lah emang orang muslim ngebangun. Udah sunnatullah. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapatkan. Siapa yang menanam dia akan memetik. Mau muslim mau kafir itu berlaku. Paham tuh? Orang muslimnya di mana? Udah ratusan tahun udah tidur aja. Dari paham tuh? Sibuknya sama apa? Sibuknya sama maulid boleh nggak? Sibuknya sama kunut. Sibuknya sama yasinan. Sibuknya sama ini. Ya udah. Paham tuh? Sibuknya sama sunnah nih. Cingkrang. Itu sunnah tuh. Tuh kan jadi sibuk sama kayak gitu. Orang mereka mikirnya ngebangun peradaban gitu. Terus kita ngeluh kok kita dikuasain. Lah gimana gak dikuasain? Paham tuh? Nah berarti kita kembali lagi, kita ada di zaman seluruh aspek kehidupan ini dikuasain dengan sistem ribawi. Ketika dikuasain oleh sistem ribawi, berarti kita bisa lari nggak? Nggak bisa lari kan? Kemungkinan kecil. Kayak tadi yang Anda bilang, larinya itu kalau ente benar-benar mau 100% itu hidup sebagai suku primitif. Nah baru bisa. Bener nggak? Itu yang bahkan sampai suku primitif yang ada di Papua, ya, andai kata mereka itu yang suku primitifnya muslim, dapat bantuan dari pemerintah, ngambil bantuan, itu pemerintah naruh duit sebelum dibelanjain tuh, naruh duitnya di mana? Bank konvensional. Berarti suku primitifnya juga ternyata masih ikut membantu bank konvensional. Nah kan nggak bisa lepas dari mana, makanya fatwanya nggak bisa aneh-anehin, nggak bisa, udah keluar, udah ini. Sementara yang ngomongnya, yang ngasih fatwanya, dialah orang yang paling banyak berkontribusi terhadap bank konvensional. Kan kacau balau begini. Diundang di TV, diundang di
dia punya stasiun TV, punya channel YouTube, channel Instagram, channel TikTok bahkan. Channel ini, itu dia dapat duit nggak? Ane tanya, Amente, dapat duit nggak? Pasti dapat. Duitnya dari mana? Dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube. YouTube, Instagram, TikTok, naruh duit dari mana? Naruh duit dari mana? Mungkin nggak mereka semua naruh duit di bank syariah? Mereka pasti naruh duit di bank-bank Swiss, bener gak? Yang keren-keren. Bank Swiss itu konvensional, Bang. Konvensional. Berarti dia yang ceramah di TikTok di ini, dia ikut andil dalam pengembangan bank konvensional. Sementara dia ngeluarin fatwa, udah keluar, jangan kerja di sana. Masya Allah, nggak bisa begitu, Beb. Fatwanya nggak bisa, kasihan orang. Bener, Beb Zoom. Wah deh. Nah, itulah yang aneh lagi pikirin sekarang. Oke, ada tanya nggak nih? Itu berapa nih? Udah terus 4 menit lagi. Hah? Berapa? 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ada yang nanya nggak? Silakan. Ya. Bebas. Ada yang mau tanya? Silakan. Jujur, aneh masih ini. Masih apa? Ya, silakan. Silakan. Insya Allah yang bisa saya jawab, yang nggak bisa pending dulu kayak tadi. Kalau misalkan ada seorang malak, Ya, kan dia baru berislamnya pas dewasa, ya. misalkan sebelum nikah gitu kan. Nah, itu dia untuk kayak akikah itu diharuskan atau enggak? Ya, oke, menarik. Kalau misalkan mau kurban, apakah dia harus akikah dulu atau bisa langsung kurban dulu? Nah, kalau orang yang baru masuk Islam, sebenarnya yang ditanyakan bukan, kan dia punya kewajiban yang lalu belum dikerjain. Pas habis masuk Islam wajib dikerjain ya. Sebenarnya pertanyaan itu bukan hanya bermasalah sama akikah, tapi sama sholat yang lalu. Dia kan punya kewajiban sholat 5 waktu. Setelah dia masuk Islam, dia wajib juga nggak mengkodo yang udah lalu. Harusnya nyambung begitu juga. Paham gak nih? Bahkan sama zakatnya, bahkan sama yang lain-lainnya. Nah, prinsipnya orang yang dia masuk Islam itu dapat hadiah, dapat hidayah. Maka hidayah dan hadiah itu hampir-hampir sama dari bentuk katanya. Hidayah, hadiah. Nah, dia dapat hadiah berupa hidayah. Kalau dia dapat hadiah berupa hidayah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang spesial. Apa yang spesial? Yang udah lampau diampunin. Berarti yang udah lampau itu diampunin, yang wajib-wajib itu diampunin. Seperti itu. Kecuali dia murtad kemudian balik lagi. Oke, ada lagi? ini pernah bahas. Hah? Belum pernah deh sedikit dibahas. Dulu perihal tadi. Oh, itu ya. Kayaknya pernah rasanya kayaknya pernah. Silakan dirujuk ke video. Kayaknya pernah. Ya udah, ini udah digelapin kan. Udah kode. Ya. Wassalamualaikum.